Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nim Sunatil Maula dari MTS Negeri 6 Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan bicarakan tentang teks laporan percobaan yang merupakan materi bahasa Indonesia kelas 9 di semester 1. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pengertian laporan percobaan, struktur teks laporan percobaan, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, cara membuat teks laporan percobaan, model teks laporan percobaan, dan ciri teks laporan percobaan. Baik, kita mulai dulu dari pengertian teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang membicarakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Lalu bagaimana dengan struktur teks laporan percobaan? Struktur teks laporan percobaan yang sederhana itu terdiri dari 5 hal. Pertama adalah tujuan, yang kedua alat bahan, ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang kelima simpulan. Tujuan, di dalam tujuan dijelaskan tentang jenis percobaan apa yang akan dibuat, mengapa harus dibuat, dan apa yang akan dibuktikan. Itu terdapat di struktur yang pertama, tujuan. Kemudian struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Pada alat dan bahan dipaparkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melaksanakan percobaan membuat suatu hal. Ketiga, struktur teks laporan percobaan adalah langkah-langkah. Pada langkah-langkah dijelaskan bagaimana langkah demi langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan percobaan. Dan yang keempat adalah hasil. Di hasil dijelaskan hasil percobaan dan akan memiliki dua struktur utama dari laporan percobaan, yaitu pernyataan umum dan uraian masing-masing hasil percobaan. Yang kelima, struktur laporan percobaan yang kelima adalah simpulan. Ini menyimpulkan seluruh kegiatan dan hasil percobaan yang telah dilaksanakan. Lalu, kaidah kebahasaan laporan percobaan itu apa saja yang biasa digunakan dalam teks laporan percobaan? Yang pertama adalah menggunakan kata bilangan. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Biasanya ini tercantum dalam alat dan bahan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sinonim dan antonim. Kita semua sudah paham apa itu sinonim dan apa itu antonim. Sinonim adalah persamaan kata, makna kata, padanan makna kata, sedangkan antonim adalah perlawanan makna kata. Biasanya kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan berikutnya adalah menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah. Ini juga biasanya ada di langkah-langkah. Misalnya campurkan, satukan, aduklah, lilitkan, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata hubung. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung atau konjungsi seperti dan, tapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Bagaimana cara membuat laporan percobaan? Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan masalah atau topik. Masalah adalah anggapan keadaan yang memiliki satu kendala yang harus diselesaikan. Bisa berupa masalah kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan. Menurut KBBI sendiri, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Maka dari itu, topik masalah dibuat dalam penelitian guna mencari masalah yang untuk diselesaikan. Kemudian, kenapa ditentukan di pertama? Karena supaya kita bisa fokus dalam membuat percobaan. Kemudian cara membuat laporan percobaan yang kedua adalah membuat kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Strukturnya seperti apa? Kita sudah bicarakan. Yang pertama adalah tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Kemudian yang ketiga, baru kita mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks yang utuh. Kerangka dikembangkan menjadi sebuah teks yang utuh.
Ialah model teks laporan percobaan yang ada. Itu yang pertama adalah model teks laporan percobaan yang berupa makalah. Pada model ini disusun dengan menggunakan sistematika makalah. Artinya, dua struktur utama dari laporan percobaan akan disampaikan melalui tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, model yang kedua adalah laporan percobaan yang sederhana. Model ini hanya akan menggunakan dua struktur utama dari laporan observasi, yakni pernyataan umum dan uraian. Dan model teks laporan percobaan yang ketiga adalah pengembangan atau pembuatan. Percobaan dapat disusun melalui model pembuatan satu benda. Model ini akan melibatkan struktur tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Nah, berikut adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri teks laporan percobaan yang pertama adalah objektif. Artinya tidak ada pandangan penulis di situ, tapi yang diinformasikan adalah, yang disampaikan adalah hasil hal yang diperoleh melalui percobaan. Kemudian yang kedua, fakta. Berarti tidak berdasarkan dugaan yang belum terbukti. Jadi teks laporan percobaan itu harus benar-benar berdasarkan hal yang sudah terbukti. Ketiga adalah ciri teks laporan percobaan yang ketiga adalah komprehensif atau lengkap. Teks laporan percobaan akan menguraikan bagian per bagian secara lengkap dan masing-masing bagian dijelaskan secara detail, tidak hanya berupa gambaran umumnya saja. Terima kasih telah menyimak materi kita hari ini. Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.